Perkenalkan, nama saya Fitri Hairani dari jurusan PIPS 1 semester 4, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pendidikan, di mana di situ ada terdapat beberapa soal yang telah diberikan oleh dosen, dan saya akan menjawabnya di dalam video ini. Pertama ada tentang konsep sosiologi pendidikan, di mana konsep sosiologi pendidikan itu terdiri dari definisi sosiologi pendidikan, tujuan sosiologi pendidikan, dan latar belakang sosiologi pendidikan. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan apa itu definisi sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan itu adalah hubungan antara masyarakat interaksi sosial dalam paradigma pendidikan. Jadi maksud sosiologi pendidikan itu dia berhubungan dengan pengajaran, pelatihan, dan pengetahuan dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Baik, yang kedua ada tujuan sosiologi pendidikan. Jadi tujuan sosiologi pendidikan ini adalah bertujuan untuk menganalisa proses sosialisasi anak dalam keluarga, dalam sekolah maupun masyarakat. Itu tujuan sosiologi pendidikan. Dan yang ketiga, latar belakang sosiologi pendidikan, yaitu latar belakang sosiologi pendidikan di sini ingin lebih mengetahui kenyataan kehidupan manusia, di mana yang selalu ingin mengetahui lebih mendalam tentang dirinya sendiri dalam berhubungan dengan dunia luar beserta isinya. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk menjawab nomor 2, yaitu pertanyaan tentang analisislah sosial yang terjadi selama pandemi COVID-19 yang ada di sekitarnya. Baiklah, interaksi sosial yang terjadi di kampung saya itu seperti biasa, menjalani aktivitas seperti biasa. Namun ada beberapa yang mesti dikurangi, yaitu kan sudah ada namanya social distancing, yaitu dengan cara untuk tetap di rumah saja dan mengurangi aktivitas di luar jika tidak terlalu penting, serta mengurangi berkumpul-kumpul di tempat umum. Jadi di kampung saya ini aktivitas seperti biasa, namun kalau yang berkumpul-kumpul sudah tidak dilakukan, dan kebanyakan sudah mulai di rumah saja dan melaksanakan apa yang dianjurkan pemerintah. Sekian jawaban saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga itu di sini ada 2 pertanyaan, di mana yang pertama, kelas sebagai sistem sosial dan interaksi yang dilakukan melalui online atau daring. Baiklah, dan yang kedua dia teori ruang kelas, di mana menggunakan pendekatan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen, terus gaya kepemimpinan dosen autokratik, demokratik, dan laissez-faire, teacher center, dan learner center, yang melakukan pembelajaran secara online daring selama masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan. Jadi kan di sini kalau biasanya kelas sebagai sistem sosial, di mana konfigurasi sosial di dunia konfigurasi sosial di dunia pergaulan siswa. Jadi
Dari sini bisa kita ketahui penghuni kelas yang berdasarkan prestasi siswa. Jadi kan kita bisa tahu mana siswa yang bodoh, mana yang kaya, mana yang pandai, dan mana yang pemalu. Jadi di sini kan kelas sebagai sistem sosial. Jadi di sini kelas sebagai sistem sosial ini adalah upaya pembinaan tingkah laku siswa. Tapi karena sekarang interaksi itu belum bisa dilakukan di dalam kelas, dan sekarang kita melakukan melalui online atau daring. Jadi dikarenakan ada wabah COVID-19 ini, semua berubah menjadi online, dan yang paling dirasakan oleh semua pelajar. Jadi komunikasi daring ini adalah interaksi antara individu dengan individu untuk tujuan tertentu dan dilakukan dari jarak jauh, tidak bertemu fisik secara langsung, dan hanya melalui online. Jadi komunikasi sekarang menggunakan aplikasi interaksinya. Jadi banyak aplikasi yang bisa digunakan selama COVID-19 ini. Ada WhatsApp, Telegram, bisa Zoom. Itulah salah satu interaksi yang terjadi di dalam COVID-19 ini yang sekarang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa. Bukan mahasiswa saja, baik itu pegawai negeri, perkantoran, dan semuanya. Lalu yang kedua, teori ruang kelas, di mana menggunakan interaksi untuk menganalisis perilaku dominatif atau integratif dosen gitu. Jadi interaksi ini kan hubungan kalau integratif ini itu adalah hubungan antara guru dan murid di ruang kelas. Jadi kan itu merupakan hubungan interaksi sosial. Jadi di sini menggunakan perilaku dominatif dan integratif. Interaksinya melakukan dominatif dan integratif. Jadi baiklah, di sini kita akan membahas perilaku dominatif. Di sini ada berbagai macam gitu. Perilaku dominatif ini di sini bisa dikaitkan dengan ada berbagai macam gitu dosennya dengan perilaku dominatif, yaitu ada dosennya, ada yang santai, tenang, tapi pada akhirnya menyulitkan. Lalu ada juga dosen yang on time gitu, tepat waktu selama kuliah daring ini. Jadi di sini dosen perilaku dominatif ini, dosennya sebagai sumber kebenaran gitu. Sedangkan siswa itu dianggap perlu mendapat bimbingan dari dosen. Sedangkan perilaku integratif itu, di sini dosennya yang diposisikan sebagai motivator dan inspirator. Jadi setiap masuk kelas, dosennya selalu memberikan dorongan, inspirasi, dan motivasi kepada peserta didik dan tidak membeda-bedakan gitu. Baru di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan. Ada tiga gaya kepemimpinan. Yang pertama itu autokratik, yang kedua demokratik, dan yang ketiga itu laissez-faire. Jadi di sini dosen ini kan beda-beda gitu. Jadi ada dosen yang sama sekali tidak memberikan ruang untuk berbagi pendapat. Itu dia autokratik. Karena di sini dia hanya
dia di sini dia tidak memberikan ruang gitu untuk mahasiswanya memberikan pendapat gitu. Jadi yang untuk kedua itu ada demokratik, di mana peserta didiknya diperbolehkan melakukan bertukar pandangan atau berpendapat. Jadi di sini dosennya memperbolehkan bertukar pikiran dan perilaku dosen yang demokratik ini yang disenangi oleh peserta didik gitu. Jadi yang ketiga itu ada laissez-faire. Di sini dosennya cuek gitu ya. Jadi cuek, karena cuek ini jadi peserta didiknya boleh melakukan apa saja jika itu penting untuk dilakukan. Maka ya terserah gitu, yang penting asal itu penting. Jadi yang ada tentang learning center dan teacher center. Jadi selama wabah COVID ini mahasiswa kan melakukan kuliah online. Jadi di sini gaya kepemimpinan dosen itu bersifat demokratik gitu menurut saya, karena peserta didiknya diberikan ruang bertukar pandangan. Di sini gaya kepemimpinannya itu sangat berpengaruh ke gaya kepemimpinan demokratik, karena karena mahasiswanya diberikan ruang untuk bertukar pandangan. Jadi yang ketiga itu ada teacher center dan learner center, di mana teacher center ini di sini membentuk ketergantungan murid pada dosen dan mahasiswa pada dosen. Jadi itu teacher center, sedangkan learner center itu dia berpusat pada murid. Jadi learner center ini membentuk kemandirian pada murid gitu. Jadi selama COVID-19 ini sekarang lebih efektif pengajarannya teacher center daripada learner center, karena learner center itu pengajarannya cocok di ruang kelas, dimana learner center itu kan dia berpusat pada murid. Sementara kalau teacher center ini kita harus ketergantungan gitu kepada dosennya ataupun kepada guru. Jadi menurut saya selama kuliah online atau kuliah daring ini lebih baik menggunakan teacher center. Sekian dan terima kasih, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.